Memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2022 ini dijadikan sebagai momentum untuk mengembalikan semangat, ide, gagasan, dan dedikasi yang selama ini yang disumbangkan pada kemajuan Kota Cirebon. Inilah yang digagas oleh Dani Jailani selaku inisiator dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda, mengangkat pemuda lintas generasi. Inilah wajah pemuda-pemuda, tentunya bukan pemuda kini, tapi pemuda tempo dulu yang memiliki semangat kekinian untuk terus memberikan sumbangsih dan kontribusi, ide, gagasan, dan pemikiran serta berbagai hal yang terkait tentang kemajuan Kota Cirebon. Demikian diharapkan kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian memperingati Hari Sumpah Pemuda sekaligus menghadirkan kiprah dari para mantan pengurus dan ketua KNPI dari masa ke masa untuk terus berperan memberikan gagasan untuk Kota Cirebon. Dalam kesempatan ini hadir para mantan pengurus maupun ketua dari Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kota Cirebon. Kegiatan ini diharapkan menjadi penguatan dari silaturahmi yang telah terbangun dari mantan pengurus dan ketua KNPI masa demi masa. Yang saya orang tua para senior, rekan-rekan sahabat, khususnya yang pernah berkiprah di KNPI Kota Cirebon yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tentunya kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan bisa bersilaturahmi yang tetap dalam rangka menyambung tali silaturahmi. Kita pernah berkiprah dan bersama-sama membangun Cirebon melalui kepemudaan. Momentum Hari Sumpah Pemuda tahun 2022 kami manfaatkan bersama para senior yang sesepuh untuk menghidupkan kembali, menggagaskan bahwa kami pernah hadir di Kota Cirebon. Tujuannya tidak adalah ada sumbangsih yang akan disampaikan atau berbuat untuk pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan yang sekiranya bisa bermanfaat untuk Cirebon maju lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, terlepas masing-masing dengan usia kita yang sudah senja, namun saya rasa dari para sepuh, para senior masih mempunyai kemampuan untuk bisa berkontribusi kepada keluarga, lingkungan, dan masyarakat khususnya di Kota Cirebon. Yang ketiga, tidak mengurangi rasa hormat, saya bersama senior sesepuh mengadakan ini adalah bukan dan tidak lain adalah untuk tetap kita saling berkomunikasi, bisa berinteraksi, memberikan informasi yang positif. Setidaknya di grup ini kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Ini salah satu yang perlu kita giatkan. Tidak bicara bahwa kita ini tidak dipakai ataupun dipakai, itu tidak ada bagi kami. Namun tetap kita sebagai warga negara, warga masyarakat Cirebon mempunyai kewajiban untuk bagaimana Kota Cirebon lebih baik. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari yang kecil, dari yang sederhana menjadi besar dan semakin wah dalam arti kemampuan kita untuk memberikan satu kontribusi kepada pemerintah kota dan masyarakat. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf barangkali kegiatan ini memang serba salah dadakan, namun dari sinilah kita lihat bahwa kita masih ada semangat bersama. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita apa istilahnya, temu kangen ya pada sore hari ini. Sebetulnya saya secara pribadi senang sekali dengan dikumpulkannya teman-teman mantan pengurus
ini semula gagasan beberapa orang saja, Kang Dani, kemudian Erwin, dan beberapa teman-teman lainnya, kemudian merembet ke yang lebih senior. Dan beberapa angkatan yang senior di sini yang lain seperti Kang Jumbur, kemudian Kang Bardi sendiri. Ini juga masa-masa yang kritis, artinya kita nggak mau forum silaturahmi kita ini tercemar dengan kepentingan politik, sebab ini tuh warnanya macam-macam. saya pernah merasakan itu, dan pada saat itu terus terang kita pernah berkumpul bersama, saya dengan Kang Wati, cuma memang masih tergolong kelas 3. Saya sudah naik kelas 2, maklum Golkar. Kalau bisa cerita kamu orang ditugal kembali jadi lucu gitu. Dan ini sebagai bukti bahwa ketika itu juga bisa kita berbeda ini, tapi kita tetap bisa menjaga kebersamaan. Karena walau bagaimanapun KNPI sejak dulu dibentuk tentu menggairahkan komitmen kepemudaan. Kemudian beberapa diantaranya yang masih saya ingat. Kemudian yang paling ini diantara kita ada lagi selain Bang Kana, Raden Agus itu juga itu juga sebetulnya masih banyak lagi. Waktunya juga tidak mungkin lah, jadi gampang satu saat nanti kita create lagi acara yang lebih lebih panjang, lebih melibatkan banyak orang. Ini diantara yang 42 yang terdaftar di grup WA cuma 20. Jadi yang 50%, kita pengennya ya jangan 50 pisan, ada sekitar 49 yang bisa ikut. Dan kita bisa, dan ini tapi untuk memulainya ini untuk memulainya ini cukup bagus. Sekarang untuk mengumpulkan orang, jangan mikir nggak ada kaitan seperti ini. Kami dari Kadin itu mengumpulkan orang kita undang semuanya, paling kumpul 40%. Paling hebat itu. Kan bisa sampai 110 juga buat kartu aja. Padahal waktu sejak zaman beliau kami tidak pernah kekurangan. Kami tidak pernah main. Khususnya saya sejak zaman beliau naik sampai turun lagi sampai ganti lagi nggak pernah nyangkul di tenda. Saya di Pertamina terus. Itulah saya kira itu saja saudara. Nanti kita akan berbincang-bincang lebih lanjut dan bagaimanapun yang pertemuan yang paling mengesankan dalam seperti ini biasanya paling penting itu ngobrol dan selfie. Kalau misalnya kita hadirkan tadi ada acara tausiah misalnya sampai mau dengerin teman-teman ini kumpul rata-rata pengennya ngobrol selfie udah itu aja. Kalau dijerat lagi panas. Saya kira itu terima kasih sama-sama. Badar tahun 2015 dapat SK dari Pak Menteri ya. Mungkin menandakan bahwa saya tidak boleh kemana-mana ya, harus di kampus saja. Kemudian sore jadi marbot ya, ngepel masjid apa. Jadi kalau mau ketemu sore biasanya Pak Amro aja yang rajin ya. Padahal dulu Pak Bardi juga rajin. Jadi Pak Bardi ini ketika menjelang masa akhir periode yang kedua itu hampir tiap hari ada takwa. Sampai kantornya pindah ke Atakwa. Ini perlu dicatat ini.
wali kota yang kantor terakhirnya menjelang berapa bulan kan? 6 bulanan ya, 6 bulan lebih, hampir setahun itu kantornya beda takwa. ACC Project dia takwa. ACC kenaikan pangkat dia takwa, ya, luar biasa. Ramadan 30 malam iktikaf dia takwa, walaupun tepatnya di kantin, ya. Jadi ada dua tuh, ada iktikaf yang di Masjid Buya Yahya, yang di sini Buya Badar sama Buya Bardi. Pahala pribadi, pahala pada di sini membicarakan tentang Cirebon, bagaimana Cirebon hebat, di sana tentang iktikafnya. Itu Kang Amroji, jadi luar biasa. Mudah-mudahan Kang Bardi, Kang Amroji masih istiqomah serikat takwa. Ya. Saya tunggu Kang Topik ini. Insya oh masih kodim. Alhamdulillah ada pembagian tugas dan ya. Oke, pembagian tugas. Yang sujud di masjid Karya Mulia, ya, seperti itu. Itu aja teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Kang Toto sekarang sering info ke saya kalau ada demo, nanti saya balik loh dari kita. Biar anak cara apa? Langka, aman. Ya, inilah dinamika Kang Toto ya. Dulu kita pernah bersaing ya, tapi itu kemudian yaitu satu hari sebelum pemilihan saya sampai jam 5 sore itu ngatur strategi sama Pak Toto tuh gimana kalau gini gitu. Luar biasa. Jadi calonnya sampai 9 tuh ya, paling banyak. Itu aja, terima kasih Bu Marni, Kang Bardi ya atas kesempatannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arab. Sudah, saya mau nambahin dulu. Saya baru teringat, mestinya tadi saya sampaikan bahwa ini sebelah Kang Bardi, Kang Jojo juga teman kecil saya. Dulu kami sama-sama bareng di Radio Sinar Kasih. Sama-sama bohong. Dulu saya, Kang Jojo, kemudian Yayat, Jarot, dan ada kenangan yang paling menyakitkan. Padahal Jarot itu teman saya dari kecil, tapi waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban Panismana begitu langsung diterima, diketok palu diterima dari tempat duduknya, lari ke depan langsung menyebut tangan saya, selamat atas kemenangan 100 skor. Padahal teman saya, sahabat saya dari kecil. Itulah politik. Ada yang mau disampaikan kan senior. Sebelumnya kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ridhonya pada sore hari ini semua dapat berkumpul di kafe markas dalam rangka silaturahmi. Bapak Ibu yang kami hormati, saya senang sekali dengan pertemuan ini, karena dengan pertemuan ini silaturahmi terhubung lagi, komunikasi akan lebih banyak lagi. Walaupun dari anggota ini masih banyak yang belum saya kenal, namanya juga dari masa ke masa panitianya ya Mbak Marni, tulisannya panitianya dari masa ke masa kan ya. Nah itu mungkin dari tahun berapa Pak Amroji berdirinya KNPI di kota Cirebon. Sama banget waktu zaman dari Ridwan, sebelum Pak Munir ada dulu, ada Mas Ridwan itu. Iya Pak, Pak Munasir Pak ya, Pak Munasir, Pak Munir. kira-kira tahun berapa? Oh iya. Tahun 70-an Bang. Karena Pak Amroji pasti hafalah sejarahnya, kemudian anggaran dasarnya, anggaran rumah tangganya ya Pak Am. Paham banget Pak. Sementara sih saya 82, paling tua lah. Sementara yang kumpul di sini sementara. Ya, semoga perkumpulan ini, pertemuan ini tidak hanya hari ini saja,
alangkah baiknya dijadwalkan. Apakah itu triwulan? Tadi Pak Bardi mintanya sebulan sekali ya. Ada yang penting ada. Ya, yang penting ada ya triwulan. Nah, itu supaya mungkin hari ini hanya berapa persen Mbak Marni? 40. Nah, suatu saat mungkin bisa keseluruhannya bisa hadir. Mungkin yang tidak hadir hari ini mungkin ada keperluan karena juga pengumumannya mendadak saya lihat baru tadi malam. Jadi mungkin dengan pertemuan adakan pertemuan entah triwulan dan sebagainya. Pertemuannya semacam apa Pak Bardi? Arisan atau hanya kumpul-kumpul saja? Oh ya, kata Pak Dani sajalah. Yang penting jangan khawatir. Beres kata Pak Dani selama saya di Dewa Ruci ya. Iya. Iya. Ya. Nah, ini disambut respons sekali kayaknya Pak Dani. Mudah-mudahan berjalan terus dengan tanpa melihat tadi kata Pak Bardi ibaratnya sumbangan dan sebagainya. Sungguh itu ada sponsor Pak Bardi ya. Mungkin siapa yang akan membuat proposal nanti, proposal kemana untuk sponsor ini pasti direspon karena pertemuan ini manfaatnya banyak. Apalagi zaman sekarang kita kalau nggak komunikasi mungkin informasi banyak yang ketinggalan karena perkembangan begitu hebatnya. Jadi ada yang tidak kita ketahui. Tapi saya monitor beberapa kali pertemuan, padahal
saya dengan Ibu Nurce saat Pak Dahrin jadi ketua KNPI, itu saya adalah salah satu wakil ketua ya di KNPI. Program yang unggulan saat itu Pemuda Semangat membagikan Al-Quran ke masjid-masjid sampai tajuk dicap KNPI. Itu zamannya Pak Dahrin. Ibu Nurce sampai bawa segebong-gebong ya itu ya. Jadi artinya bahwa saya alhamdulillah diundang ke sini bukan atas nama orang KNPI, tapi kebetulan saya bawa musik dibawa ke sini karena yang undang adalah KNPI, jadi saya ingin bicara seperti itu. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, khususnya Pak Wali Kota Bapak Subardi, kemudian ada Pak Amir ya, saya tahu Pak Amir ya, adik kakak-kakaknya itu adalah teman-teman saya, Pak Ali Rahman apa itu, kemudian Pak Sujud ya, itu ekornya Pak Ande Anwarsam ya. Pokoknya ada Ade Anwarsam pasti ada Sujud ya. Itu buktinya kalau saya itu paham gitu tentang KNPI. Jadi kalau ada Ade Anwarsam pasti ada Sujud ya, itu luar biasa. Saya memang saat itu banyak melakukan kegiatan-kegiatan seperti bersembunyi di tempat yang terang. Zaman saya Jarot, Yayat Suyatna, Yayat Gepeng, Amroji, itu kuartet itu sering membuat berbagai macam istilahnya instrumen di kota Cirebon, tapi senyap ya. Kenapa? Karena saat itu saya sudah menjadi PNS, menjadi seorang guru, tapi jiwa muda organisasi saya tidak bisa dimatikan oleh status saya sebagai PNS. Saya ingat betul saat itu ketika Pak Bardi baru dilantik menjadi kepala suku di kota Cirebon, itu yang mengganggunya banyak sekali. Seperti orang tuanya Pak Sujud ya, kemudian Pak Badar, itu mengganggu Pak Bardi saat itu ya, mengganggu saat itu. Dan saya sebagai jiwa muda, saya tampil saat itu tidak kenal dengan namanya Pak Bardi. Kemudian saya panggil 3 profesor untuk mengadakan seminar bahwa tidak ada yang namanya interpelasi saat itu. Profesor Gede Astawa itu saya yang menghadirkan, menyampaikan bahwa tidak bisa wali kota diturunkan di tengah jalan. Itulah adalah gagasan orisinil saya, dan saat itu alhamdulillah pendukungnya lagi-lagi banyak. Pak Badar ya, kita beli duit ya, tapi saya bisa mengadakan seminar berkelas ya. Saat itu saya bajunya wartawan, mau pakai wartawan jelas tidak mungkin bisa. Pakai apa saya? Akhirnya baju akademisi Unswagati tampil mengadakan seminar tentang interpelasi. Yang diundang khusus 30 orang, saat itu belum 35, yaitu dewan. Saya udah mengukur, paling yang bicara keras Imam almarhum teman saya Pak Iman Gana ya. Tapi saya tahu Iman Gana itu adalah muridnya Gede Astawa, tidak mungkin bisa macam-macam. Nah saat itulah akhirnya alhamdulillah Allah juga yang memberi kekuatan ke Pak Bardi, yang saat itu diisukan sedang bertapak sampai lebih dari berbulan-bulan tidak ada di kota Cirebon ya. Ya, saya tampil di situ akhirnya alhamdulillah hari Senin ya tanggal 14 Januari Pak Bardi wajib ngantor kembali, itu perintah dari 3 profesor alhamdulillah. Jadi ini pengalaman yang tidak pernah tercantum di dalam sejarah, hanya saya, Pak Bardi, Pak Anwar Sutrisno yang tahu ya, di dalam sejarah tidak ada. Tapi itulah kedekatan saya dengan Pak Bardi sebagai orang muda saat itu yang tampil berbeda untuk memimpin di kota Cirebon. Andaikan saja undang-undang membolehkan 3 kali, saya sangat yakin sosok Subardi pasti bisa terpilih lagi. Tapi undang-undang mengatakan belum boleh. Nah, kira-kira itulah istilahnya saya. Dan kalau KNPI Pak Amroji juga istilahnya tahu bagaimana kita kiprah di lapangan. Saat itu betul, kalau Pak Badar masih saat itu tokoh muda, pemberani, pemberontak, saya sama jiwanya, cuman saya terikat oleh PNS, tapi saya bisa bermain.
Andai saya waktu itu bergerak ketahuan sama papihnya Pak Badar, saya digecak saat itu ya. Tapi alhamdulillah saya bisa bermain, bisa mengadakan seminar tanpa ada hambatan. Saya kira itu saja perkenalan dari teman-teman yang barangkali ini sekaligus mengingatkan, dan saya bangga di bawah kepala sukunya Mas Dani yang punya jiwa kompetensi sosial yang sangat tinggi untuk meningkatkan rating pemuda masih menyala di hati Mas Dani. Insya Allah, karena dari generasi ke generasi pasti ada orang-orang seperti itu. Setiap ketua KNPI punya fenomena dan punya pengalaman yang berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa nasta'inu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati kepala suku sebagai Saudul Bed yang dari beberapa kali pertemuan kita sudah ketiga kalinya ya, ketiga kalinya kita bertemu. Mungkin ada beberapa rekan yang baru pada saat ini bertemu yang pertama kali. Namun demikian mudah-mudahan ke depan akan terus bersama-sama. Ya, saya hormati ketua atau pembina sekaligus juga anggota atau pengurus KNPI. Mohon maaf saya ralat karena KNPI tidak ada anggota, yang ada cuma pengurus KNPI periode Pak Dahrin tahun berapa ya? 86 ya, 86 atau 87? Oh 92 Pak Jojo, sekaligus juga mungkin beliau tadi agak kelupaan mengundang rekan-rekan barangkali yang agak punya bakat untuk seni, yaitu setiap malam Kamis rutinnya setiap malam Kamis untuk bisa bergabung di Simponi 9 ya, Simponi 9 untuk bersama-sama menyalurkan bakat dan hobinya. Juga Ibu Marni sebagai penggagas acara ini atas seizin kepala suku, dan Ibu Eis orang yang agak rewel dan bawel yang pada hari ini selalu Pak Gunawan full timer sekretariat KNPI, diawali dari Lawang Gada walaupun cuma sebentar di zaman saya, dan kemudian permanennya adalah di komplek perkantoran pemerintah Kota Cirebon di Bima. Rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan, tadi sudah diulas oleh Kang Amroji, yang saya tidak bisa mengulas secara detail dan rinci yang tadi sudah disampaikan. Walaupun pada saat itu Kang Amroji masih di Kecamatan Kalipan kalau tidak salah, sebagai SPP. Di zaman saya masih ada SPP dan Brigade Pembangunan. Kemudian maka tadi saya tanya di awal, PK itu mulai tahun berapa dan di zaman siapa? Karena saya tidak mengenal PK. PK itu yang saya kenal cuma di Golkar ya, bukan di KNPI, tetapi ternyata di KNPI juga ada namanya PK. Saya tidak mengalami masa PK, saya hanya mengalami masa Brigade Pembangunan dan Satuan Penggerak Pembangunan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya tetap berkomitmen. Kalau tadi sudah diawali Kang Badar, sungguh sangat luar biasa. Momentumnya sama 2003 dan jumlahnya juga sama-sama 15-14. Kalau Subardi yang kemarin saja bisa, apalagi Kang Badar yang dosen, dengan Kang Toto salah satu kabid yang pernah di Dinas Pendidikan. Saya cuma guru SD pada saat itu. Saya saja bisa, apalagi Kang Badar dengan Kang Toto ini kenapa tidak bisa? Atau setidak-tidaknya kepada rekan-rekan yang lain, saya hanya menginspirasi saja kepada rekan-rekan yang lain. Kalau memang kita mampu untuk melakukan hal yang begitu, kenapa kita bisa? Kenapa kita hanya mempercayai kepada orang lain? Lakukan saja untuk diri kita.
saya cuma menyiratkan kepada rekan-rekan, jangan saya yang pertama dan terakhir sebagai pengurus KNPI yang duduk di sana. Terbukti pada hari ini kita semua masih tetap kompak walaupun memang persentasenya masih ada 50% dari grup WA yang hadir, ya kurang lebih 40-50%. Mudah-mudahan kekompakan kita ini akan terus terjaga. Kita tetap berpatokan pada bersama atau kebersamaan dalam perbedaan. Pengertian perbedaan itu adalah warna-warni boleh apapun. Saya tidak mau memaksakan warna ini tetap sama. Tetapi warna-warni silahkan saja. Tetapi ada satu hal yang perlu digarisbawahi adalah kebersamaan di antara kita. Artinya ketika kita sudah berbicara tentang alumni KNPI, maka kebersamaan itulah indahnya KNPI. Agar reuni ini bisa bermakna dan bisa berbobot dalam sisi kualitas dan kuantitas, saya sangat berharap reuni ini nanti dikemas dalam suatu ya semacam lembaga atau organisasi ya, karena kalau disebut reuni saya bingung. Biasanya kalau reuni itu kan ada sekolahnya ya, ini kan nggak ada ya. Apakah kita waktu jadi pengurus KNPI ini jadi, tapi barangkali kita berimage ya bahwa pengurus KNPI adalah sekolahnya kita pada waktu kita menjadi pengurus KNPI. Boleh bahwa ini jadikan satu reuni wadah untuk ya kita berkangen-kangenan, tapi saya sangat berharap banget bahwa bagaimana kita memberikan kontribusi masukan baik itu kritik ataupun masukan kepada pemerintah sekarang. Dulu ada Pak Bardi kan, sok sekarang kita amati. Zamannya teman-teman di KNPI yang jadi anggota DPR dari pengurus KNPI nggak banyak kok ya, cuma ada Ade Anwar Sam almarhum dulu tuh ya, terusnya Pak Jumala, Yuyun Wahyu Kurnia juga dengan Pak Jumala cuma berapa 8 bulan dan 6 bulan ya, lalu ada reformasi ya kan, itu hampir setahun lah kurang lebih ya. Nah tapi kita bangga ada seorang pengurus KNPI, ketua KNPI loh, jadi wali kota Cirebon. Nah dari Pak Bati mau kan kita bisa, apa yang lain nggak bisa. Nah makanya ini kita dorong kepada nanti yang junior ya kan, kita bina. Ada Pak Bati selaku punya pengalaman bagus lah dalam memimpin kota ya kan. Terusnya juga ada teman-teman yang pernah di dewan. Jadi saya berharap entah itu bentuknya lembaga atau apa, reuni ini dilembagakan dan tolong bisa sebisa-bisanya hadirkan para junior yang sekarang manggung, yang lagi manggung. Kalau saya itu ngalami sampai Bung Mas Dania atau siapa, Mbak Marni atau siapa ya, kita godok ya, kita nggak usah banyak, kita bentuk tim perumus dulu ya, berapa orang kita godok, coba format yang sebaik-baiknya agar reuni ini menjadi sesuatu yang sangat bermakna dan sesuatu yang bermanfaat untuk pembangunan kota Cirebon. Itu saja. Nun nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erwin ya, kita hanya mendorong daripada adik-adik kita secara formal. Tentunya juga nanti ada beberapa rekan yang berlembaga, baik itu secara formal dari pusat, daerah, dan tingkat 2 kota atau kabupaten. Terima kasih Kang Amir. Mudah-mudahan ini bisa satu masukan yang memang sudah ada arahnya kami ke sana. Tolong dengarkan
makan api, api curiga, api cemburu, api kerinduan yang membara. Oh angin kabarkan melatih di depan rumahku menantimu. Di malamku
Setuju? Setuju? Namun berat ku rasa meninggalkan kasih yang ku cinta. Namun bagaimana yang kayak panda bercampur ya nuhun tentunya harapan kami kekuatan ada di doa kita masing-masing kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga pertemuan ini memberikan berkah hidayah kepada kita, panjang usia dan rezeki. Tetap kita semangat bahwa kita adalah bagian dari masyarakat Cirebon dan wajib membangun kota Cirebon sendiri. Terima kasih atas kehadirannya dan tidak lupa mohon maaf sekali lagi barangkali penyajian yang kami ini berkurang daripada kesan, namun saya kesan yang terbaik adalah keguyuban dan kekompakan. Terima kasih Bapak Di atas arahan dan bimbingannya. Banget.
Demikian tadi pemirsa rangkaian kegiatan peringatan Sumpah Pemuda lintas generasi dari para mantan pengurus KNPI Kota Cirebon. Semoga saja memberikan inspirasi untuk kita semua. Tim Liputan melaporkan.